Oke, selamat datang di channel Dunia Kelistrikan. Oke, video selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan listrik antara tegangan, arus, dan hambatan. Oke, jadi hubungan tegangan, arus, dan hambatan. Tentunya ini listrik ya. Jadi hubungan tegangan, arus, dan hambatan. Jadi mereka ini memiliki hubungan satu dengan yang lainnya yang saling bereratan. Ya. Nah, hubungan tegangan, arus, dan hambatan ini biasanya dikenal dengan nama hukum Ohm. Nah, kalau sudah berbicara hukum, kenapa disebut dengan hukum Ohm, bukan hukum Volt, hukum Ampere, dan lain sebagainya? Ya, karena yang menemukan itu adalah Georg Simon Ohm. Ya, makanya namanya hukum Ohm, diambil dari nama yang menemukan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan ini. Oke. Kemudian apa bunyinya hukum Ohm? Nah, pada intinya kalau dijelaskan dalam rumus, yaitu tegangan, gini ya bunyinya ya, padanya tegangan memiliki besar berbanding lurus dengan arus dan berbanding terbalik dengan hambatan. Kayak gitu ya. Jadi pada umumnya hukum Ohm itu bunyi tegangan itu memiliki besar berbanding lurus dengan arus dan berbanding terbalik dengan hambatan. Maksudnya apa? Jika semakin besar tegangan, otomatis arusnya juga semakin besar. Ya, dalam tanda kutip hambatannya tetap. Nah, ketika kebaliknya, ketika hambatan semakin besar, otomatis arus semakin kecil dalam tanda kutip dengan tegangan yang tetap. Ingat-ingat itu ya. Jadi saya ulangi, tegangan akan memiliki besar arus yang sama besar. Ketika tegangannya akan semakin besar, arusnya semakin besar jika hambatannya konstan atau tetap. Dan sebaliknya, hambatannya akan semakin besar, otomatis arus yang mengalir akan semakin kecil karena berbanding terbalik. Nah, selama tegangannya tetap. Jadi kalau dirumuskan, rumusnya seperti ini. Rumus hukum Ohm. Geser. Oke. Rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Masih ingat kemarin ya, V sama dengan adalah menunjukkan tegangannya. Kalau I menunjukkan arusnya, kalau R menunjukkan hambatan. Oke, ini ya rumusnya, jangan sampai lupa, atau biasa disebut dengan V. V sama dengan I kali R. Tegangan, V-nya tegangan, I-nya arus, R-nya hambatan. Misal kita mau mencari besar I,
Kalau rumusnya satu berarti I sama dengan V dibagi ya R. Atau kalau kita mencari R, berarti R sama dengan V dibagi I. Oke, seperti itu ya hukum Ohm ya. Jadi saya kasih contoh, misal rangkaian DC memiliki tegangan sebesar 24 volt. Ini ada hambatan. Nah, di sini ada hambatan R sama dengan, misalnya di sini 12 ohm. Ditanya, arus yang mengalir berapa? Gini ya. Nah, berarti tinggal diketahui apa aja. V sama dengan ini. VDC ya, VDC 24 volt. Nah, kemudian apa lagi? R atau hambatan ini sama dengan 12 ohm. Maka dijawab arus. Oh, arus berarti I. Nah, kan I sama dengan arus ya. I sama dengan V per R. Maka I sama dengan 24 volt dibagi 12 ohm. Maka ketemu sama dengan 2. Satuannya jangan lupa ampere. Gini ya, ini contoh dari bunyi hukum Ohm. Nah, jadi ini merupakan arus di sini yang mengalir, arahnya ke sini, jangan lupa dari positif ke negatif sebesar 2 ampere. Itu ya, ini adalah salah satu contoh yang biasa disebut dengan rumus hukum Ohm. Jadi kalau mencari R ya nanti tinggal dipakai rumus I. Kalau mencari tegangan berarti yang dipakai adalah rumus Firth ini ya. Oke, jadi itu hubungan hambatan listrik dengan tegangan arus yang mudah kita jumpai. Oke, mungkin cukup dari saya. Selalu tonton channel ini dengan jangan lupa subscribe, comment, and share. Dadah.